Perkenalkan, nama saya Yonatan Nobulini Gudi, Prodi S1 Manajemen. Saya akan mempresentasikan aspek hukum pertemuan 9. Hak kekayaan intelektual. A. Pendahuluan. Dalam era globalisasi, maka suatu perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha pasti membuat ketentuan tarif dan perdagangan dalam perkembangan ternyata masih melebar pada hal-hal yang mencakup aspek dagang di bidang hak kekayaan intelektual haki. Slide berikutnya. Haki dilihat dari aspek hukum kebendaan, termasuk benda tidak berwujud karena dapat dialihkan. Haki berfungsi: yang pertama, melindungi inovasi, kreativitas, serta untuk memberi imbalan terhadap siapa saja atas suatu penemuan, desain, dan merek. 2. Memberikan hak eksklusif dalam jangka waktu tertentu. Slide berikutnya. Berdasarkan The Ritz Agreement, yaitu perjanjian internasional tentang aspek-aspek perdagangan dari haki, maka haki terdiri dari: yang pertama, hak cipta dan hak terkait. 2. Hak merek dagang. 3. Indikasi geografis. 4. Desain industri. 5. Paten. 6. Tata letak atau topografi sirkuit terpadu. 7. Perlindungan informasi rahasia. 8. Kontrol terhadap persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi. Lanjut. Pendaftaran haki adalah kegiatan pemeriksaan dan pencatatan setiap hak kekayaan intelektual seorang oleh pejabat pendaftaran dalam buku daftar yang disediakan untuk itu berdasarkan pemilik atau pemegang hak menurut syarat-syarat dan tata cara yang diatur undang-undang, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian status kepemilikan dan perlindungan hukum, dan sebagai bukti pendaftaran maka diterbitkan sertifikat haki. Lanjut. B. Hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenisnya dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta bagi kebanyakan karya cipta berlaku untuk selama hidup pencipta dan 50 tahun setelah meninggal si pencipta. Lanjut. Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang pertama, buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain. Yang kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. 3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. 4. Lagu atau musik dengan tanpa teks. 5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. 6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kloset, dan seni terapan. 7. Arsitektur. 8. Peta. 9. Seni batik. 10. Fotografi. 11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Suatu karya harus merupakan karya asli yang harus dihasilkan oleh orang yang mengakui karya tersebut sebagai ciptaannya. Karya atau ciptaan tersebut tidak boleh diproduksi atau dikopi dari karya orang lain. Hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak-hak ekonominya,
seperti kekayaan lainnya, sehingga timbul hak untuk mengalihkan kepemilikan hak cipta, misalnya dengan cara penyerahan asigmen hak cipta tersebut. Pelanggaran hak cipta dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan. Yang pertama, penggunaan ciptaan lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusun laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Yang kedua, pengambilan ciptaan yang pihak lain, baik seluruh maupun sebagian, guna pembelaan di dalam atau di luar pengadilan. 3. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruh maupun sebagian, guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan atau pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. 4. Perbanyakan suatu bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial. 5. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya. Yang perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur. 7. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. Dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 1 bulan atau denda paling dikit 1 juta rupiah, atau pidana paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Terdapat 8 pelanggaran di bidang hak cipta lain yang dikenakan sanksi pidana. Lanjut. C. Merek. Hak atas merek adalah suatu khusus yang diberikan pemerintah kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin untuk menggunakan kepada orang lain. Dalam hal ini, merek harus didaftarkan terlebih dahulu di dalam daftar umum merek. Merek adalah sesuatu gambar nama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang merek mendefinisikan merek sebagai sebuah tanda yang terdiri dari gambar nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Menurut Undang-Undang Merek Indonesia, ada beberapa hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek, yaitu merek yang permohonannya diajukan atas dasar itikat tidak baik. Pasal 4, merek yang bertentangan dengan moral perundang-undangan dan ketertiban umum. Pasal 5A, merek yang tidak memiliki daya pembeda. Pasal 5B, tanda-tanda yang telah menjadi milik umum. Pasal 5C, merek yang semata-mata menyampaikan keterangan yang berhubungan dengan barang atau jasa. Pasal 5D. Selanjutnya, permohonan merek juga harus ditolak jika mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa yang sama. Pasal 6 1A, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain yang barang atau jasa
sejenisnya. Pasal 6 1b mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal dengan pasal 6 1c. Nama dan foto dari orang lain terkenal tanpa izin darinya. Pasal 6 3a lambang-lambang negara bendera tanpa izin dari pemerintah. Pasal 6 3b tanda atau cap atau stempel resmi tanpa persetujuan tertulis dari pihak berwenang. Pasal 6 3c 1. Pendaftaran merek. Syarat-syarat permohonan pendaftaran merek pada kantor haki antara lain: contoh merek yang akan didaftarkan bersama detail warna yang dipakai dalam merek serta penjelasan mengenai kelas barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. 2. Jangka waktu perlindungan. Sebuah merek terdaftar dilindungi selama jangka waktu 10 tahun dari tanggal penerimaan. Jangka waktu ini dapat diperpanjangkan untuk masa yang selama 10 tahun, tidak ditentukan dengan pembayaran biaya yang diajukan 12 bulan sebelum merek tersebut berakhir. Merek akan diperpanjangkan masa berlakunya hanya jika pemilik masih memakai merek tersebut dalam perdagangan barang atau jasa. Nomor 3. Pengalihan merek. Merek dapat dialihkan dengan cara-cara pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan undang-undangan. 4. Lisensi merek. Perjanjian lisensi merek harus didaftarkan dan diumumkan dalam berita resmi merek. Sebuah perjanjian lisensi merek tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang merugikan perekonomian Indonesia atau menghambat perkembangan teknologi. D. Paten. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, yang dimaksud dengan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi yang tidak dapat diberikan paten di Indonesia adalah: yang pertama, jika pengumumannya dan penggunaannya pembuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. 2. Untuk metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan. 3. Untuk pengetahuan yang tidak ada kegunaannya secara praktis seperti teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. 4. Semua makhluk hidup kecuali jasad klinik. 5. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Permohonan pendaftaran paten harus disertai dengan spesifikasi, yaitu dokumen yang legal wajib diserahkan ke kantor hakim. Spesifikasi tersebut akan mengungkapkan rahasia invensi, rahasia sehingga masyarakat umum dapat mengetahui tentang invensi tersebut, dan juga menjelaskan berapa luasnya cakupan monopoli yang akan dilindungi paten. E. Desain industri. Desain industri adalah cabang haki yang melindungi penampakan luar suatu produk yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang dilindungi oleh hukum paten, hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru, dan perlindungan diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.
Permohonan pendaftaran desain industri wajib dilampiri dengan contoh fisik atau gambar, foto, uraian desain industri yang dimohonkan pendaftarannya, surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik permohonan atau pemilik desain. Bila permohonan diajukan oleh bukan desain, maka permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa permohonan berhak atas desain industri tersebut. F. Rahasia dagang. Rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Ada 3 unsur yang harus dipenuhi agar suatu rahasia dagang dapat mendapat perlindungan hukum. Yang pertama, harus bersifat rahasia. Yang kedua, harus bernilai komersial. Yang ketiga, pemilik informasi harus telah mengambil langkah yang layak dan patut untuk memelihara atau melindungi sifat kerahasiaan informasi tersebut. Oke, baik, hanya itu hasil presentasi saya. Kemungkinan ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.